Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi masih dengan Bu Nunu untuk pertemuan yang ketiga matematika peminatan. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini kita masih membahas tentang persamaan eksponen. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Walaupun kemarin memang hasil latihannya masih banyak yang masih belum paham gitu ya. Nah, makanya nanti dijelaskan kembali untuk contoh-contoh soal yang baru, tapi masih bentuk yang sama dan tambahannya lagi adalah untuk bentuk yang baru gitu ya. Jadi ada tambahan 2 bentuk persamaan eksponen gitu ya. Nah, langsung saja di sini. Untuk persamaan eksponen, kita langsung ke persamaan eksponen bentuk yang ke-6. Kemarin terakhir kita sampai bentuk yang ke-5. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang ke-6, di mana di sini bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini basisnya ternyata beda, tapi eksponennya sama-sama fx fungsi. Tapi di sini basisnya berupa bilangan bulat, tapi berbeda. Nah, caranya seperti apa? Nah, dengan ketentuannya ya, dengan syaratnya A lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0, dan tidak sama dengan 1, maka langsung saja diambil pangkatnya, disama dengankan dengan 0. Nah, seperti ini. Kita langsung ke contohnya. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian. Jadi HP itu himpunan penyelesaian ya, dari persamaan berikut. Nah, ini persamaannya 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Dimana di sini basisnya ini 5, ini 3, berbeda. Berarti ini A sama B-nya. Nah, pangkatnya berupa fx-nya itu 2x min 6, sama-sama 2x min 6. Nah, berarti penyelesaiannya, berarti bentuknya sama ya. Nah, berarti di sini kita ambil pangkatnya saja. Pangkatnya itu yang fx-nya itu adalah 2x min 6. Nah, fx sama dengan 0. 2x min 6 sama dengan 0. Nah, sehingga 2x sama dengan 6. Karena min 6-nya pindah ruas. Tadinya min, pindah ke ruas kanan jadi 6. Sehingga x-nya kita dapat 3. 3 dapat dari mana? 6 dibagi 2. Jadi dapat x-nya sama dengan 3. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3. Gitu ya. Nah, itu bentuk yang ke-6. Gitu. Masih bentuk yang ke-6, kita ambil contoh yang kedua, masih bentuk yang ke-6, cuma kita ambil yang fx-nya itu berupa persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, di sini 5 pangkat x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Fx-nya sama, basisnya berbeda. Ini 5, ini 7. Nah, dengan cara yang sama, jadi kita tinggal ambil fx-nya saja, yaitu x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk kuadrat seperti apa caranya? Kalau bentuk kuadrat berarti kamu harus memfaktorkan. Nah, masih ingat ya cara memfaktorkan waktu SMP sudah belajar. Jadi kalau untuk memfaktorkan itu, hasil penjumlahannya harus min 1, hasil perkaliannya min 2. Nah, itu berapa sama berapa? Nah, didapatlah min 2 sama 1. Jadi kalau min 2 tambah 1 kan min 1. Min 2 kali 1 min 2. Nah, didapatkanlah di sini. Sehingga masing-masing kita sama dengankan 0. Nah, x min 2 sama dengan 0, sehingga x-nya dapat 2. Lalu x plus 1 sama dengan 0, kita dapat x-nya sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Sehingga HP-nya min 1,2. Kenapa min 1 duluan? Jadi disebutkan yang paling kecil dulu ya. Jadi yang disebutkan kamu itu yang kecil dulu, baru setelah itu yang besar. Nggak harus yang duluan kamu hitung. Gitu, tergantung yang paling besar aja. Paling kecil lebih dulu. Gitu. Bisa untuk bentuk yang ke-6? Nah, langsung kita ke bentuk yang ke-7. Nah, untuk bentuk yang ke-7 di sini fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini fungsi semua, tidak ada yang bilangan bulat, di mana basisnya itu berbeda. Fungsi fx sama gx itu basisnya, tapi eksponennya sama-sama hx gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya untuk bentuk di atas? Nah, caranya adalah dengan syarat. Syaratnya ada 2. Syarat pertama adalah hx-nya atau pangkatnya karena yang sama itu sama dengan 0. Tapi dia akan memenuhi jika hasil x-nya yang kita sudah cari dari hx sama dengan 0, itu ketika kita masukkan ke fx dan gx, hasilnya harus tidak sama dengan 0. Kalau hasilnya salah satunya 0, itu berarti dia bukan penyelesaian. Gitu ya, jadi harus diuji coba dulu ke fx sama ke gx. Nilai x yang didapat dari hx sama dengan 0.
gitu ya. Nah, lalu untuk syarat yang kedua, bilangan pokok sama. Kan bilangan pokoknya itu fx sama gx. Nah, tinggal disama denganin. Gitu ya. Nah, itu syaratnya. Nah, jadi untuk penyelesaian nanti harus memenuhi kedua syarat baru didapat penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, contohnya, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, ini x kuadrat min 5x plus 9 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Ini basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Semuanya fungsi. Gitu ya, nggak ada yang bilangan bulat. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita bahas di sini. Nah, ini ya bentuknya tadi ya. Nah, tentukan dulu mana fx, mana gx, mana hx biar nggak bingung. Karena semuanya fungsi. Nah, fx-nya itu adalah basis yang pertama. X kuadrat min 5x plus 9. Lalu gx-nya adalah basis yang kedua. 2x plus 3. Lalu hx-nya itu adalah pangkatnya atau eksponennya. X kuadrat min 4x plus 3. Nah, udah ditentukan, baru kita syaratin gitu ya. Syaratnya tadi ada dua. Syarat pertama itu katanya hx-nya harus sama dengan 0. Hx yang ini ya. Nah, kita sama dengan 0 nih. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, setelah ini diapakan? Ingat kalau yang bentuk kuadrat berarti harus difaktorkan. Nah, hasil penjumlahannya min 4, hasil perkaliannya plus 3. Nah, di sini kita dapat adalah min 3, min 1. Kan kalau min 3 kali min 1 plus. Min kali min kan plus. Lalu kalau dia dijumlahin min 3 plus min 1 hasilnya min 4. Nah, disama dengan 0 masing-masing, didapat X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Karena ini min pindah jadi plus. Gitu ya. Nah, didapat nih 3 sama 1. Sampai sini belum selesai. Dia belum tentu nih 3 sama 1-nya ini sebagai penyelesaian. Uji coba dulu. Uji cobanya ke fx dan ke gx. Pertama untuk x sama dengan 3 dulu. Nah, untuk x sama dengan 3 masukin ke fx-nya. Ya, x kuadrat min 5x plus 9. Berarti 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 9. Didapat 9 min 15 plus 9 dapat 3. Tidak sama dengan 0. Ya, tapi kita lihat dulu gx-nya. Gx-nya G3 berarti ini gx-nya 2x plus 3, 2 kali 3, 6, tambah 3, 9. Sama, tidak sama dengan 0 juga. Gitu ya. Nah, berarti 3 memenuhi. X sama dengan 3-nya memenuhi. Untuk X sama dengan 1, sama. Uji coba lagi. F1, gitu kan. 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 9. 1 kuadrat 1. Dikurang 5 plus 9. Hasilnya 5. Tidak sama dengan 0 juga. Lalu G1-nya 2 kali 1 tambah 3. 2 tambah 3, 5. Tidak sama dengan 0 juga. Nah, artinya di sini X sama dengan 3 dan X sama dengan 1 adalah penyelesaian gitu. Baru bisa kita simpulkan ketika sudah diuji coba gitu ya. Masih syarat yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang kedua. Di mana di sini syarat yang kedua adalah fx-nya disama denganin dengan gx. Nah, ini dibuat disama dengan nih. Fx-nya x kuadrat min 5x plus 9. Gx-nya 2x plus 3. Pindah ruas dulu. Yang punya x sama yang punya x, yang nggak punya sama yang nggak punya. X kuadrat min 5x. Nah, 2x-nya pindah. 9, ini 3-nya pindah min 3. Nah, didapatlah persamaan kuadratnya x kuadrat min 7 dari min 5 min 2 jadi min 7. 9 kurang 3, 6. Tinggal difaktorkan. Nah, difaktorkannya seperti apa? Nah, hasil penjumlahannya min 7. Hasil perkaliannya plus 6. Berarti didapat min 6 min 1. Nah, disama dengan 0 masing-masing sehingga didapat X-nya sama dengan 6 karena pindah ruas jadi positif. Ini X min 1 sama dengan 0 jadi X-nya sama dengan 1 sama berubah karena pindah ruas. Nah, ini nggak usah diuji kalau ini udah pasti 6 sama 1. Nah, sehingga keseluruhannya himpunan penyelesaian tadi kan 3 sama 1. Nah, sekarang 6 sama 1 artinya satunya kesebut lagi ya. Nah, ditulisnya cuma sekali aja. Nah, berarti di sini 1, 3, 6 untuk himpunan penyelesaian. Nah, itu bentuk yang ke-7. Gitu ya, bisa ya. Nah, jadi ada 7 bentuk dari persamaan eksponen. Jadi jangan sampai salah dilihat bentuk-bentuknya. Gitu ya. Nah, untuk sekarang mengulang yang kemarin sebenarnya. Jadi, kenapa sih kemarin masih banyak yang salah gitu ya?
sebenarnya agak kurang teliti. Kalau kamu ngikutin contohnya yang ada di modul atau kamu mengikuti videonya penjelasan, sebenarnya harusnya paham. Kalaupun memang belum paham, sebenarnya boleh langsung ditanyakan. Jadi jangan malu-malu ya. Nah, di sini contoh yang pertama, jika 3x min 5 3 pangkat X min 5 sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah, nah ini bentuk yang pertama. Ya, bentuk yang pertama itu, kalau dia 1, artinya berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi ini karena ini basisnya 3, satunya itu kita buat jadi perpangkatan 3. Nah, 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 0, gitu ya. Satunya itu diubah jadi 3 pangkat 0, sehingga basisnya sama nih. Kalau basisnya sudah sama, berarti kita tinggal ambil pangkatnya saja. Jadi basisnya udah dicoret. Tinggal X min 5 sama dengan 0 pangkatnya. Tinggal dicari X-nya. Min 5-nya pindah. Jadi 0 ditambah 5. Didapatkanlah hasilnya 5. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, kemarin kenapa masih banyak yang salah? Gitu ya. Nah, untuk sekarang ini bentuk contoh yang kedua, ini contoh untuk bentuk persamaan eksponen yang kedua, gitu ya. Jadi jika 5 pangkat x kuadrat plus x sama dengan 25, maka nilai x adalah, ini udah nih, nggak 1 ya kayak tadi. Tapi tetap kita lihat, yang ruas kirinya itu perpangkatan 5. Nah, berarti 25 itu kira-kira 5 pangkat berapa? Nah, didapatlah 5 pangkat 2, gitu ya. Nah, jadi kita ubah dulu nih. Nah, di sini ini tetap, nah 25-nya diubah jadi 5 pangkat 2. Akhirnya kan jadi sama nih basisnya. Nah, tinggal diambillah pangkatnya. Jadinya x kuadrat plus x sama dengan 2. Gitu. Sampai sini tinggal dipindahin jadi satu ruas semua karena bentuknya kuadrat. Jadi dibuat jadi sama dengan 0. Nah, sampai sini diapain? Faktorkan. Kalau ketemunya persamaan kuadrat itu ya udah tinggal faktorkan aja sebenarnya. Nah, di sini jumlahnya 1, hasil kalinya min 2. Nah, didapatlah plus 2 min 1. Gitu ya. Nah, masing-masing disama denganin 0. Jadi X1-nya kita dapat min 2, karena ini plus 2 ya. Pindah ruas jadi min 2. Ini min 1 jadi 1. Nah, ini nilai X-nya yang memenuhi. Gitu. Gampang kan sebenarnya kalau kamunya teliti sebenarnya. Kemarin masih banyak yang salah, mungkin banyak yang nggak teliti ya cara ngitungnya gitu. Oke, nah contoh yang ketiga, ini udah bentuknya perpangkatan kiri kanan dan pangkatnya itu fungsi gitu ya, tapi kita harus ubah dia basisnya harus sama dulu gitu ya. Basisnya harus sama. Ini basisnya sama nggak? Beda kan? Dibuat jadi sama. Bagaimana caranya? Ya dibuat. Ini kan 3 nih. Ini 9. Nah, 9 itu dia termasuk perpangkatan 3 enggak? Nah, ternyata 9 itu perpangkatan 3, yaitu 3 pangkat 2. Nah, tinggal diubah. 3 pangkat 2x plus 5 sama dengan 9-nya diubah jadi 3 pangkat 2. Nih, 2x min 1-nya tetap. Nah, sampai sini diapakan? Dikali. Kan kalau pangkat punya pangkat, berarti pangkatnya diapain? Dikali. Nah, berarti jadinya yang ini tetap nggak diapa-apain dulu. Nah, ini kali nih, 2 kali X jadi 4X. 2 kali min 1 jadi min 2. Nah, udah sama basisnya. Tinggal diambil pangkatnya. Itu kalau udah basisnya sama tuh udah enak. Ambil aja pangkatnya, basisnya udah. Gitu ya. Nah, 2X plus 5 sama dengan 4X min 2. Nah, tinggal kumpulin yang X sama yang X. Karena ini bukan bentuk kuadrat, nggak perlu difaktorkan. Kumpulin aja yang X sama yang X, yang nggak punya X sama yang nggak punya X. Berarti 2X, 4X-nya pindah jadi min, terus ini min 2, plus 5-nya pindah jadi min 5. Nah, ini jadi min 2X sama dengan min 7. Sehingga didapat X-nya min 7. Nah, ini pindah min 2-nya, tapi ngebagi. Min 7 bagi min 2, dapat 3,5. Nah, itu nilai X yang sesuai. Bisa? Gitu ya. Gampang kan ya? Yang penting kamu pelan-pelan aja gitu, sesuai dengan stepnya. Satu-satu. Harus pakai cara, jangan sampai nggak pakai cara gitu. Gimana mau paham kalau nggak pakai cara? Gitu ya. Nah, bentuk ya contoh yang keempat. Jika X plus 2 pangkat X plus 4 sama dengan X plus 2 pangkat X kuadrat plus 3X plus 1.
maka nilai X yang sesuai. Ini bentuk yang keempat ya, di mana basisnya fungsi, pangkatnya juga fungsi, tapi basisnya itu fungsinya sama. Beda sama yang bentuk ke-7 tadi. Kalau yang tadi kan pangkatnya yang sama, basisnya beda. Nah, syaratnya juga berbeda kalau yang ini. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau yang ini syaratnya ada 4. Gitu ya. Nah, syaratnya ada 4, satu-satu dulu nih kita cari. Untuk syarat yang pertama. Syarat yang pertama nih. Syarat yang pertama itu adalah HX-nya. HX itu yang mana? HX itu adalah beda sama yang tadi ya. Kalau HX yang tadi itu di pangkat. Kalau ini HX-nya itu adalah basis yang sama, Kalau ini HX-nya yang sama, yaitu X plus 2. X plus 2 basisnya. Nah, berarti X plus 2 sama dengan 1. Didapatkanlah X sama dengan 1 dikurang 2. Dapat min 1. Gitu ya. Nah, ini udah dapat nih. Ini syarat yang pertama. Udah, dia nggak perlu di uji coba. Gitu ya. Nah, untuk syarat yang kedua itu adalah HX-nya sama dengan min 1. Masih pakai HX. X plus 2 sama dengan min 1. Sehingga X sama dengan min 1 min 2. Jadi min 3. Nah, ini belum selesai. Harus diuji coba dulu. Uji cobanya ke Fx sama Gx. Nah, Fx sama Gx-nya yang mana? Yang pangkatnya tadi. Gitu ya. Nah, kalau tadi pangkatnya itu, yang Fx-nya itu yang sebelah kiri, X plus 4. Kalau dia dimasukin X-nya min 3, jadinya min 3 tambah 4 sama dengan 1. Nah, 1 itu ganjil. Nah, terus kalau Gx, nah tadi Gx-nya itu fungsinya X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, dia X-nya min 3. Kita masukin min 3 kuadrat plus 3 kali min 3 plus 1. Ternyata didapat hasilnya 1. Ganjil juga. Nah, syaratnya itu adalah kalau dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap, baru dia memenuhi. Nah, ini dua-duanya ganjil. Berarti X sama dengan min 3 memenuhi atau merupakan penyelesaian untuk syarat yang kedua. Paham sampai sini? Oke. Nah, untuk syarat yang ketiga itu adalah HX-nya sama dengan 0. Nah, masih pakai HX, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 dikurang 2, jadi min 2. Sama uji coba juga ke Fx sama Gx, gitu ya. Cuma syaratnya harus kedua-duanya lebih besar dari 0. Nah, berarti min 2, X plus 4 kan Fx-nya ya. Min 2 tambah 4, 2. Lebih besar dari 0. Lalu Gx, X kuadrat plus 3X plus 1. Berarti min 2 kuadrat plus 3 kali min 2 plus 1. Dapat hasilnya 4 min 6 tambah 1 hasilnya min 1. Kurang dari 0. Nah, ternyata dua-duanya nggak lebih besar dari 0. Cuma 1 doang. Artinya dia X sama dengan min 2 itu bukan penyelesaian. Gitu ya. Berarti nanti nggak dimasukin ke HP-nya. Gitu aja. Gitu ya. Nah, untuk syarat yang terakhir, syarat yang keempat, Fx-nya sama dengan Gx-nya. Fx-nya X plus 4, Gx-nya X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, sampai sini diapain? Pindahin satu ruas. Ini kenapa dipindahinnya ke kanan, bukan ke kiri? Kan biasanya ke kiri ya. Supaya X kuadratnya nggak negatif, gitu ya. Sebenarnya sama aja, cuma ini biar nggak negatif aja, gitu ya. Jadi kirinya jadi 0. Gitu, jangan sampai bingung ya. Ini biar X kuadratnya nggak negatif. Tujuannya seperti itu. X kuadrat plus 3X, ini X-nya pindah jadi min X, plus 1, plus 4-nya pindah jadi min 4. Didapatlah 0 sama dengan X kuadrat plus 3X min 3. Nah, ini boleh nih kita balik nih sampai sini. Nah, jadi nggak bingung kan? 0-nya di sebelah kanan gitu ya. Nah, X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nggak ngaruh apa-apa kalau ini. Nah, sampai sini difaktorkan. Jumlahnya plus 2, kalau dikalikan min 3. Nah, didapatlah ternyata plus 3 min 1. Nah, di sini kalau disama denganin 0, X-nya jadinya sama dengan min 3. Karena ini plus, jadinya min 3. Lalu yang X min 1 jadinya X-nya sama dengan 1. Nah, ini nggak usah diuji coba. Udah dapat min 3 sama 1. Nah, kebetulan tadi yang min 3 udah ada ya. Nah, berarti udah nih. Sudah masuk. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya berarti berapa nih? Min 3, lalu min 1 tadi yang di syarat nomor 1, gitu ya. Lalu 1, nah itu penyelesaiannya. Yang bukan itu tadi yang yang X-nya sama dengan min 2 ya, kalau nggak salah. Itu dia nggak masuk, gitu. Berarti cuma ada 3 penyelesaian. Nah, jadi harus memenuhi tuh keempat syaratnya, gitu ya. Nah, tinggal diikutin aja caranya. Sebenarnya kamu tinggal ngikutin caranya, lihat di modul, gitu ya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nanti kalau yang nggak ngerti, ya ditanyakan, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir, contoh yang kelima, bentuk yang kelima yaitu bentuk kuadrat.
Jika 9 pangkat X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27 sama dengan 0, maka nilai X yang sesuai adalah, nah ini yang pakai permisalan, gitu ya. Nah, 9 pangkat X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 plus 27 sama dengan 0. Nah, kita misalin 3 pangkat X-nya itu A. Tapi ini 9, nah 9-nya diubah dulu, jadi 3 pangkat 2 dipangkatin X min 4 kali, nah ini kan plus 1 nih, kita jabarin jadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1, karena kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah, ya kan? Tapi kita balikin nih, dibuat perkalian, gitu ya, 27 nggak diubah, sama dengan 0. Nah ini kita tuker, X-nya di dalam, 2-nya di luar, karena kan sama aja, karena dia perkalian, jadinya biar kita ubah dia jadi 3 pangkat X, gitu ya, karena permisalannya adalah 3 pangkat X. Nah ini 3 pangkat 1-nya pindah. Nah, berarti ini jadinya, ini kan A nih. Berarti A kuadrat min 4 kali 3 itu 12 plus 27. Sampai sini difaktorkan. Dapat penjumlahannya min 9, perkaliannya 27. Dapat min 9 sama min 3. Gitu ya. Nah, masing-masing disama dengan kan 0, A-nya dapat 9 sama A-nya sama dengan 3. Belum selesai. Sampai sini dimasukkan lagi ke permisalan. Ya kan? Misalnya tadi A sama dengan 3 pangkat X. Berarti kalau A-nya 9, berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Sedangkan 9 itu 3 pangkat 2. Berarti didapatkanlah X-nya sama dengan 2. Nah, ini baru nih dapat X-nya. Lalu kalau untuk yang A sama dengan 3, berarti 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat 1. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 1. Kalau di sini min berarti nggak ada penyelesaian ya. Kalau hasilnya min, karena nggak ada yang berapapun hasilnya, jadi dipangkatkan berapapun tidak akan menghasilkan negatif, gitu ya. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti dilihat lagi caranya sama seperti yang kemarin juga, buka-buka lagi biar dibandingin, gitu ya, jangan sampai lupa. Karena lumayan banyak bentuknya, gitu ya. Nah, ini untuk latihan hari ini, bentuk yang baru, ada juga bentuk yang lama. Nah, dikerjakan. Ingat dikerjakannya pakai cara ya, jangan jawabannya saja, apalagi diketik. Tulis tangan, gitu, karena kita matematika, gitu ya, caranya, jalannya, gitu, penyelesaiannya, itu harus dijelaskan, gitu, dapatnya dari mana. Oke? Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.